Biasanya, jika kita bicara tentang COVID, yang dibahas pasti hal-hal yang tidak menyenangkan. Mulai dari yang sakit, korban meninggal, sekolah ditutup, tempat wisata ditutup, semua rumah sakit penuh, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi tahukah kamu bahwa ada juga kok dampak positif dari pandemi ini? Jelas, pandemi ini berdampak negatif bagi banyak orang. Namun, jika kita renungkan, ada kok hikmah yang dapat kita rasakan. Apa saja kira-kira? Yuk, kita bahas bersama. Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Sebenarnya, menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan tidak harus terjadi ketika dalam keadaan lapang. Akan tetapi, dalam keadaan susah pun kita harus selalu bersyukur. Bersyukur merupakan hal yang sangat sederhana, tapi sering kali Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Kita bisa mulai mensyukuri hal-hal sederhana yang kita miliki. Misalnya, bersyukur karena masih bisa diberikan napas kehidupan, bersyukur karena dalam situasi wabah tetap diberikan kesehatan, bersyukur karena tetap diberi rezeki untuk makan walaupun mungkin sederhana, dan bersyukur karena masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Yang kedua, semakin banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Yang biasanya mempunyai kesibukan masing-masing, kini setelah ada kebijakan dari pemerintah untuk belajar serta bekerja di rumah, maka waktu dengan keluarga semakin banyak. Yang ketiga, kita lebih menjaga kebersihan dan kesehatan. Dari pandemi ini, kita menyadari bahwa kesehatan dan kebersihan merupakan hal yang sangat berharga. Kita pun menjadi terbiasa untuk rajin mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih. Kemudian yang keempat, dalam masa PSBB ini membuat kita menjadi lebih kreatif berkegiatan di rumah. Bagi sebagian orang, pembatasan aktivitas bisa membuat mereka lebih kreatif dan mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mental bisa tetap terjaga. Nah, hal apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Misalnya, bisa dengan membuat kerajinan dari barang bekas, mencoba resep masakan yang baru, ataupun belajar musik dan membuat lagu. Yang terakhir, skill bidang informasi dan teknologi bertambah. Sejak diberlakukannya PSBB, sistem belajar juga ikut berubah dan beralih ke pembelajaran daring. Siswa pun diharapkan lebih kreatif dan mandiri berkaitan dengan pembelajaran daring yang dilakukan guru secara bervariasi. Baik itu dari Google Classroom, Zoom, Google Form, dan lain-lain. Hal ini dapat membantumu memperoleh wawasan baru tentang penempatan ilmu dan teknologi. Sistem belajar berkonsep terhubung dari rumah juga mendorong para orang tua untuk ikut aktif terlibat memastikan putra-putrinya mendapat pelajaran secara efektif. Nah, dari kelima hal positif yang saya sebutkan tadi, mana yang paling sesuai denganmu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa letakkan nama dan kelas juga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.